Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Chess Champion Tour seri kelima memasuki babak knockout atau quarter final tadi malam. Berikut 8 pemain yang lolos di babak quarter final dan pairing-pairingnya. Dan berikut juga hasil-hasil pertandingan yang mereka mainkan kawan-kawan tadi malam. Di babak quarter final tadi malam, Magnus Carlsen bertemu Temur Rajabov bermain 4 kali dan semua game berakhir miss. Hikaru Nakamura bertemu dengan pecatur asal Vietnam, Lee Kuan Lim. 4 kali game, 1 kali menang dan 3 kali remis. Ini membuat Hikaru Nakamura unggul di hari pertama. Sedangkan Shakhiar Mamedyarov bertemu dengan Alireza Firoza. 4 kali main, 2 kali menang dan 2 kali remis. Ini untuk sementara Shakhiar Mamedyarov unggul di matchday pertama. Sedangkan Wesley So harus mengakui keunggulan Levon Aronian di matchday pertama tadi malam dengan skor yang cukup telak. Yaitu 4 kali main, Wesley hanya 1 kali menang sedangkan 3 kali kalah. Wesley maupun Lee Kuan Lim ataupun Alireza masih mempunyai kesempatan nanti malam di matchday kedua. Setelah Mimin pilih-pilih kawan dari 16 game yang terjadi tadi malam, harusnya Mimin pilih partainya Levon Aronian versus Wesley So yang menampilkan game yang cukup atraktif untuk diulas. Tapi karena banyak yang request gamenya Hikaru Nakamura dan ada juga yang minta Lee Kuan Lim, jadi pagi ini kita akan ulas dulu game dari Hikaru Nakamura versus Lee Kuan Lim. Nanti sore kita akan ulas permainan dari Wesley So atau Levon Aronian versus Wesley So. Sebelum memulai partai antara Hikaru Nakamura dan Lee Kuan Lim ini kawan, saya akan berikan cuplikan video di mana momen-momen para pemain menunggu untuk mulai start melakukan langkah pertamanya. Dan kita langsung saja ke papannya Hikaru Nakamura versus Lee Kuan Lim. Hikaru Nakamura mengawali permainan dengan pion D4, Lee Kuan Lim membalas dengan pion D5. Pion C4 Queen's Gambit, pion E6 Gambit ditolak, dan kuda putih C3. Ini adalah variasi kuda C3 atau variasi kuda menteri dari Queen's Gambit Decline. Pion A6 bertransposisi lagi ke variasi Janowski. Pion C pukul pion D5 lanjut Hikaru Nakamura. Dipukul balik oleh pion E. Sekarang gajah berkembang ke peta F4. Dibalas langkah kuda F6. Pion E3 untuk membuka diagonal peta terang. Pion C5 langsung menyerang pion pusat putih. Dan Hikaru Nakamura langsung pukul pion C5 ini kawan. Pion hitam C5 ini memang harus dipukul kawan. Kalau tidak, kemungkinan pion akan didorong maju ke peta C4 tadi untuk membatasi ruang gerak gajah putih ini. Dan nantinya hitam nanti akan mempunyai pion mayoritas di sayap menteri yang pastinya cukup merepotkan bagi Nakamura. Mungkin karena itulah Nakamura langsung segera pukul pion C5 ini. Lee Kuan Lim pukul balik pion putih dengan gajah. Kuda putih F3, kuda hitam C6, sekarang gajah putih ke E2 menyiapkan rajanya untuk segera rokade, Lee Kuan Lim rokade, Nakamura rokade, dan gajah hitam berkembang ke E6. Kuda putih lompat ke E5 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak Lee Kuan Lim lebih memilih menarik mundur gajahnya ke D6, memberi ancaman bagi kuda putih. Kuda pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion, sekarang kuda lompat ke A4. Lee Kuan Lim mendorong pionnya maju ke C5. Gajah pukul gajah lanjut Nakamura, menteri pukul balik, dan beteng putih digeser ke C1 memberikan tekanan pion C5. Di pick up oleh beteng F ke C8, sekarang menteri ke D2 lanjut Nakamura. Sampai langkah ke-16 ini kawan, permainan masih cukup seimbang. Walaupun terlihat di sini hitam mungkin unggul-unggul tipis saja karena mempunyai 2 pion pusat yang cukup solid. Lee Kuan Lim melanjutkan langkahnya dengan menggeser beteng A ke B8, memberikan tekanan bagi pion B2. Pion didorong maju ke B3,
Beteng hitam naik ke C6 mungkin berencana menumpuk betengnya di lajur C untuk mempersiapkan pionnya untuk didorong maju ke depan. Putih menggeser beteng ke D1, menteri hitam ke C7, pion H3 lanjut Nakamura untuk mengontrol peta G4. Sekarang pion H6 balas Lee Kuan Lim juga memberikan kontrol bagi peta G5 atau juga memberikan ruang bagi rajanya untuk bisa bergeser ke lajur A. Ini untuk memberikan keleluasan gerak bagi rajanya agar nanti tidak ada serangan yang berbahaya di baris belakang pertahanannya. Gajah putih naik ke F3 memberikan tekanan bagi pion D5. Lee Kuan Lim hanya bermain dengan pion A5, tidak memperdulikan posisi pion D5-nya. Sekarang kuda putih ke C3 memberikan tekanan kembali bagi pion D5. Di backup oleh beteng di D8. Sekarang langkah yang cukup sederhana tapi cukup penting kawan, pion E4. Sebetulnya kawan, langkah kuda ke peta E2 jauh lebih kuat daripada langkah pion E4 ini. Tapi langkah pion E4 ini juga cukup penting kawan. Langkah ini termasuk taktik dasar, di mana saat ada dua pion lawan yang sejajar, maksud saya berbaris seperti ini kawan. Kalau ada kesempatan untuk memecah struktur pion seperti ini kawan, maka secepat mungkin pecahlah struktur pion lawan seperti ini. Atau paksalah salah satu pion untuk maju ke depan. Nantinya lawan akan mempunyai backward pion atau pion yang menggantung yang bisa menjadi target-target di langkah berikutnya. Ini sama persis yang dilakukan oleh Hikaru Nakamura ini kawan untuk menciptakan pion lemah dengan mendorong pion maju ke peta E4 ini. Dan Lee Kuan Lim mendorong pionnya maju ke D5. Nakamura tidak memindahkan kudanya ini kawan. Nakamura hanya mendorong pion E5 mengancam kuda, juga membuka diagonal bagi gajah menyerang beteng di peta C6. Lee Kuan Lim mengantisipasinya dengan langkah kuda lompat ke D5. Kuda putih lompat ke B5 mengancam menteri, menteri ke B6, kuda kembali lompat ke D6. Kuda ini sangat berani kawan. Pastinya hitam tidak akan berani pukul kuda ini karena dia akan rugi walaupun mendapatkan satu pion. Pion A4 balas Lee Kuan Lim. Pion B4 balas Nakamura. Di sini hitam mempunyai pilihan untuk pukul pion ini atau tidak. Jika dipukul oleh kuda, dia harus kehilangan betengnya. Jika dipukul oleh pion, maka setelah beteng pukul beteng dipukul balik oleh menteri hitam, menteri putih akan pukul pion D4. Di sini Lee Kuan Lim hanya bermain dengan beteng digeser ke B8. Direspon oleh Nakamura dengan langkah gajah pukul kuda terlebih dahulu. Dipukul balik oleh gajah hitam, barulah sekarang pion B pukul pion C5. Dipukul oleh beteng, putih pukul beteng, hitam pukul beteng, menteri pukul pion, dipukul balik oleh menteri hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Dan hitam melanjutkan pukul pion A2, begitu juga dengan putih melanjutkan pukul pion A4. Seperti yang kalian lihat, taktik sederhana tadi membuat Hikaru unggul satu pion di langkah ke-32 ini. Dan kita sudah memasuki babak endgame kawan, di mana beteng kuda versus beteng gajah. Tentu posisi putih sedikit lebih unggul dengan keunggulan satu pion. Tapi jika hitam mampu bermain baik, kemungkinan permainan akan berakhir remis. Di sini hitam melanjutkan dengan langkah gajah mundur ke E6. Hikaru Nakamura melanjutkan pion F4. Beteng hitam naik ke B2 menempati baris kedua pertahanan putih. Beteng putih digeser ke D4, sekarang pion F5. Beteng putih kembali bergeser ke A4, raja hitam naik ke H7 dan beteng bergeser ke A7. Menempati baris ke-7 atau baris kedua pertahanan hitam, mengepin pion. Mungkin di langkah berikutnya menempatkan kudanya di peta E8 bersiap pukul pion G7 ini. Lee Kuan Lim menggeser rajanya ke G6 menghindari pimpinan dari beteng putih. Sekarang pion H4 lanjut Nakamura. Beteng hitam naik ke B4 mengincar pion F4, tidak di backup dengan pion G3. Nakamura menggeser betengnya ke E7 mengancam gajah, gajah maju ke D5. Sekarang pion H5 lanjut Nakamura mengorbankan pionnya.
Tentu setelah raja pukul pion, putih atau Nakamura bisa pukul pion G7. Beteng hitam pun pukul pion F4, sekarang kuda putih lompat ke E2. Bersiap memberikan ancaman skak garbuan bagi gajah hitam ini kawan. Di sini posisi hitam sudah kalah kawan, posisi putih sangat unggul. Dan langkah apapun yang dibuat oleh hitam di langkah berikutnya akan tetap merugikan bagi hitam. Untuk menghindari ancaman skak garbuan dari kuda putih berikutnya ini kawan, walaupun hitam mencoba mungkin langkah gajah mundur ke petak C6, selanjutnya putih akan melangkahkan kuda ke F6 skak. Tak ada petak selain petak H4, berikutnya pion G3 skak menggarpu beteng. Hitam pun akan kehilangan betengnya. Walaupun pada posisi seperti tadi, raja bergerak ke petak H4 kawan untuk menghindari ancaman dari kuda ini. Simpel putih bisa memainkan pion G3 skak menggarpu beteng. Beteng hitam masih tetap akan tewas. Ataupun hitam mencoba mengadu betengnya di petak G4, kuda akan lompat ke petak F6 skak menggarpu beteng, beteng hitam akan tetap tewas. Di posisi seperti ini kawan, Li Guanglim mengorbankan gajah pukul pion G2. Sebelum pukul gajah, Nakamura melangkahkan kudanya terlebih dahulu skak. Raja ke H4 barulah raja pukul gajah dan beteng hitam bergeser ke A4. Pion E6 lanjut Nakamura, beteng hitam ke A2 skak, raja ke F3, beteng naik ke A3 skak, raja ke F4, beteng A4 skak, raja pukul pion, beteng naik ke A5 skak, raja ke G6 dan Li Guanglim pun resign atau menyerah di langkah ke-48. Pion sudah tidak bisa dicegah untuk promosi dan di langkah berikutnya putih akan mendapatkan pion hitam lagi. Oleh karena itu di posisi ini Li Guanglim pun menyerah. Sudah tidak ada yang bisa diperbuat lagi untuk menghentikan pion ataupun keunggulan putih pada posisi seperti ini. Itulah kawan permainan Hikaru Nakamura versus Li Guanglim di game pertamanya pada babak quarter final. Untuk sementara Hikaru Nakamura unggul di matchday pertama ini, tapi Li Guanglim juga masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan di matchday kedua nanti malam. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.